Melihat kondisi negeri ini beserta pejahat dan penjahatnya, ada banyak kemarahan dan keputusasaan yang berterbangan seperti angin diterpa hujan. Kasus korupsi ratusan triliun hanya dikasih hukuman sekedarnya. Para pembesar yang kemaruknya nggak ketulungan, istri dan anak para pembesar begitu hedonnya tampil di media sosial dan lain sebagainya. Paripurna rasanya. Kita benar-benar dipaksa untuk senantiasa sehat di situasi yang sakit. Dalam kondisi seperti ini, aktivitas membabar keris menjadi hal yang sangat penting bagi kami. Sebab bagi saya, melihat pasikutan, rijian, dan simbol-simbol pusaka kiranya mampu menjadi obat dan penguat hati atas kemarahan-kemarahan yang terus menumpuk dan mengendap namun tak bisa diluapkan ini. Kelihatannya memang setiap pusaka itu membuat kita, terutama saya, senantiasa optimis bahwa sekeras dan sebrutal apapun kita dihantam, kita masih akan tetap baik-baik saja. Untuk itu kami akan membabar salah satu pusaka yang ia menjadi simbol dari sikap yang sederhana. Barangkali bisa menjadi pengingat untuk kita semuanya. Seperti apa prejengannya? Dari Karanganyar Tentram, kami kabarkan. Busananya wangun ya, gayaman Surakarta dengan bahan kayu timoho. Motif peletnya itu sampir. Dipadukan dengan pendok, bunton, tatah motif lunglungan yang cukup tebal. Secara keseluruhan prejengannya sederhana, namun terlihat begitu gagah dan pastinya duduk hati. Mari kita buka untuk isinya. Pusaka dapur gumbeng, pamor beras wutah, tangguh tuban sepuh. Dan pusaka ini kami ucapkan dengan mahar Rp4.500.000. Jika berminat silahkan komen di bawah atau langsung japri kami. Gumbeng adalah nama salah satu dapur keris yang memiliki rijian gandik polos disertai dengan pecetan saja. Sangat sederhana. Prototipe bentuknya itu unik. Gandiknya tidak panjang, namun juga tidak pendek. Disebut kebulajar tidak bisa, karena gandiknya kurang panjang. Disebut dapur brojol juga tidak mau, karena gandiknya terlalu panjang. Ya demikianlah dapur gumbeng. Bilahnya pun lebih lebar dari keris pada umumnya. Para senior-senior Tosan Aji banyak yang berselorok. Kenapa disebut gumbeng? Itu karena bentuknya yang wagu turun jebembeng. Pusaka dapur gumbeng itu umumnya hanya ada di era kuno, madya kuno, dan sepuh, seperti Jenggolo, Pajajaran, Tuban, dan lain sebagainya. Keris dapur gumbeng menunjukkan bentuk yang sangat sederhana itu terlihat lugu, namun sangat merbawani. Sikap hidup seperti yang diajarkan oleh dapur gumbeng itu sungguh merupakan pengendapan dan ketentraman yang sesungguhnya. Dalam situasi dan kondisi sekarang ini, banyak sekali manusia yang kebablasan gaya. Ia cenderung mengada-ngada, flexing, dan bermewah-mewah. Apakah tidak boleh? Ya boleh-boleh saja. Namun hal demikian tanpa disadari bisa merusak moral kita. Jika kita sedang memperoleh karunia berupa kekayaan, maka dengan ajaran kesederhanaan, tentu kita tidak kebablasan gaya dan lantas menjadi kikir. Gumbeng secara harfiahnya bermakna tingkat kesadaran tertentu pada saat bersemedi atau bermeditasi, yaitu titik hening atau kondisi di mana hati, pikiran, dan jiwa selaras dengan alam serta merasa begitu dekat dengan Sang Maha Pencipta. Semedi atau meditasi adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Sang Pencipta sekaligus menyelaraskan diri dengan alam semesta. Proses ini bertujuan untuk mencapai harmoni antara pikiran, hasrat, nafsu, dan daya cipta manusia dengan Tuhan beserta dengan hukum alam. Dalam perjalanannya, kita akan melewati batas-batas kesadaran manusiawi menuju kesadaran hakiki atas makna ketuhanan dan keberadaan alam semesta. Semedi tidak hanya menjadi sebuah metode untuk penyucian batin,
tetapi juga sarana untuk mengelola energi yang mengalir di dalam dan di luar diri manusia. Bahkan melalui semedi, kita diajak menapai batas-batas antara syariat, tarekat, hakikat, dan makrifat. Perjalanan spiritual ini sering dilambangkan dengan warna-warna cahaya yang memang menunjukkan tingkat pencapaian hingga pada akhirnya mencapai kala bintulu. Dalam tradisi Jawa, laku semedi ini dikenal dengan 4 langkah harmoni: laku raga, laku budi, laku manah, dan laku rasa. Pendekatan ini juga sejalan dengan ajaran Raja Mangkunegaran IV dalam Wedatama yang merumuskan 4 tahap sembah, yaitu sembah raga, sembah cipta, sembah jiwa, dan sembah rasa. Proses semedi juga menuntun keseimbangan antara dorongan positif dan negatif dalam diri manusia. Pengendalian nafsu menjadi kunci untuk menjaga harmoni tersebut. Ketika nafsu berhasil ditaklukkan, manusia akan semakin mendekati tahap penyatuan diri dengan Tuhan. Dalam keselarasan ini, manusia menjadi lebih peka terhadap kehendak ilahi, sekaligus lebih harmonis dalam berinteraksi dengan semesta. Matur nuwun dan salam tutut hati.